Halo teman-teman fotografi tanah air. Perkenalkan, nama saya Victor, saya fotografer dari Pekalongan. Hari ini kita akan membahas tentang tips memilih diafragma untuk genre fotografi, ya. Karena genre fotografi cukup banyak dan banyak yang bertanya, kalau foto ini pakai diafragma berapa, foto landscape pakai diafragma berapa, seperti itu. Makanya ini akan kita bahas bersama berbagai macam diafragma yang bisa dipakai untuk berbagai pemotretan genre di fotografi. Oke, pertama kita lihat diafragma atau aperture itu apa, ya. Aperture itu biasa disebut sebagai bukaan lensa, ya, atau f-stop, ya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Kita bisa lihat gambar sebelah kanan. Ini ya, ini lensa. Kalau dibuka penuh seperti ini, ya. Nah, ini ada seperti besi tipis yang bisa membuka dan menutup. Nah, ini membuka menutupnya seperti ini sesuai dengan keinginan kita, ya. Jadi bisa dibuka keseluruhan, f-nya kecil atau lubangnya kecil sekali, f8 misalnya, ya. Ini fungsinya untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke sensor. Nah, ini ada kebalikan, ya. Jadi kalau bukaan lensanya besar, itu angka f-nya malah kecil, ya. Sebaliknya kalau bukaannya sedikit, ya, kecil, itu angka f-nya akan tinggi, diafragmanya akan tinggi, bisa 8, 11 atau sampai 22. Ininya kecil sekali lubangnya, ya. Ini kerja diafragma seperti itu, ya. Jadi kalau semakin kecil angka diafragma, itu lensanya akan membuka semakin lebar, ya. Oke, ini yang lain, ya, bisa Anda lihat, ya. Diafragma itu efeknya di deep of field, ya. Jadi kedalaman ruang, atau istilahnya blur atau tajam, ya. Jadi semakin bukaannya semakin lebar atau diafragmanya itu angkanya semakin kecil, itu belakangnya, backgroundnya akan semakin blur, ya. Ini objeknya akan kelihatan lebih menonjol. Tapi semakin besar angkanya, ini lubangnya akan semakin kecil, gambarnya akan tajam keseluruhan, baik di depan objek maupun background, itu tajam semuanya. Yaitu diafragma, sistem kerjanya seperti itu, ya. Dan ini juga bisa juga sebagai tambahan. Jadi semakin kecil diafragma, semakin terbuka, tentunya cahayanya akan semakin banyak yang masuk, semakin terang, ya. Jadi misalnya kita motret di ruangan yang gelap, kita buka diafragmanya semakin lebar karena digunakan untuk menyerap cahaya. Sebaliknya kalau cahayanya itu terlalu terang, contohnya di laut atau di salju, ya, kita bukaannya semakin kecil, ya. Lubangnya semakin kecil dan angka diafragmanya semakin besar, seperti ini, ya. Oke, itu teori tentang diafragma. Nah, ini untuk teori yang lain, ya, bisa Anda lihat. Jadi kalau angkanya diafragmanya kecil, itu bukaannya membukanya semakin lebar. Tapi kalau angkanya besar, ya, contohnya f22, itu lubangnya akan semakin kecil. Oke, sekarang kita lihat contohnya, ya. Nah, ini satu objek tapi dengan menggunakan bukaan yang berbeda, ya. Ini kita menggunakan bukaan kecil atau bukaannya lebar, f-nya kecil, ya. Ini f-nya 3,2 atau f1,8, ya. Itu lensanya membuka penuh. Nah, ini backgroundnya blur seperti ini. Yang tajam hanya di bagian depan ini, ya. Jadi fokusnya semakin terbatas kalau bukaan lebar, ya, atau diafragma kecil seperti ini. Sebaliknya kalau bukaannya besar, ya, bukaannya kecil, f-nya besar, ya. Ini angka f-nya besar, ya, f20, itu lubangnya akan semakin kecil. Anda bisa lihat ini bunga yang di depan sama yang di belakang itu hampir tajam semuanya, ya.
yaitu penggunaan diafragma seperti itu. Nah, ini contoh yang lain ya. Kalau kita menggunakan bukaan f3,5 atau 1,8, bisa Anda lihat yang tajam hanya daerah yang saya lingkari ini ya. Yang belakangnya udah blur ya, blur seperti itu. Nah, sebaliknya kalau diafragmanya besar atau lubangnya bukanya kecil sekali, ini dari depan ini ya, dari buah yang di depan ini sampai gunung yang di belakang ini masih tajam ya, tajam keseluruhan. Apalagi f22 itu tajam semuanya. Oke, sekarang kita lihat diafragma di berbagai genre fotografi ya. Kalau Anda suka membuat foto potret ya, atau foto model setengah badan ya, bagusnya pakai f1,8 atau f2 seperti itu ya. Ini biar belakangnya bisa Anda lihat istilahnya bokeh ya, atau belakangnya blur atau dove ya. Objeknya tetap tajam ya. Objeknya tetap tajam tapi backgroundnya blur seperti ini. Nah, ini cocoknya untuk foto potret ya, kalau bukaannya f1,8 atau 2,8 seperti itu. Oke, lalu food fotografi ya. Food fotografi itu bisa pakai f22 sampai f2,8. Ini juga buat yang mementingkan belakangnya ada blur ya, tapi objeknya tetap tajam. Ketajamannya agak banyak dibanding tadi ya. Tadi pakai 1,8, ini pakai 2,8. Ini tajamnya lumayan, tidak terlalu sedikit ya. Ya segini tajamnya. Seobjek ini tajam, belakangnya blur. Ya ini fotografi bisa juga pakai bukaan yang f,28. Jadi objeknya tajam, objek utamanya tajam. Oke, lalu kalau Anda yang suka foto street ya, foto di jalan-jalan ya, itu bisa pakai 5,6 atau 4 ya. Ya, ini untuk yang jalan-jalan di outdoor seperti ini pakai 5,6, jadi lebih tajam lagi ya. Oke, lalu untuk kalau Anda yang suka traveling ya, traveling itu biasanya mengutamakan ketajaman, ya, ketajaman ya. Jadi dari depan sampai belakang itu tajam semua. Atau Anda motret arsitektur ya, arsitektur sebelah ruangan, itu gunakan f8 ya, jadi tajam semuanya gambarnya ya. Itu jadi bisa untuk traveling, bisa untuk foto arsitektur, f8 ya pakainya. Oke, lalu kalau landscape ya, landscape ini bisa menggunakan f11 sampai f22 ya, tergantung kecerahan sinar di sini. Kalau sininya terang sekali ya pakai f22 ya. Dan akan tajam semuanya. Misalnya di sini depan ada bunga, sampai gunung belakang ini tajam semua, dari depan sampai belakang tajam semua kalau pakai f22 ya. Oke, sunset juga sama, karena sunset kan cukup terang ya. Ya kita bisa pakai f22 ya. Cuman di sini kalau kita pakai f22 sekitarnya jadi gelap ya, seperti siluet seperti itu. Mungkin biasanya memang seperti itu kalau foto sunset ya, biasanya objek-objeknya dibikin gelap siluet seperti itu. Nah, ini pakai f22. Ini sunset atau sunrise ya. Lalu misalnya mendung ya, mendung Anda bisa pakai f5,6 atau 8 ya, bisa Anda pakai. Jadi ini apa, bangunannya tidak sampai hitam ya, jadi pakai 5,6. Bangunannya masih terlihat seperti ini ya. Langitnya juga masih terlihat juga ya, jadi pakai 5,6 ya. Oke, lalu ini pada saat misalnya blue hour ya, setelah matahari terbenam, Anda bisa pakai bukaan 1,4, 1,8 ya. Ini bisa kelihatan suasana sore hari, lampu-lampunya juga dapat ya. Jadi pakai bukaan 1,4 atau f4 atau berapa, 1,8 bisa ya. Oke, mungkin itu dari saya tentang diafragma. Semoga bisa membantu fotografi Anda, fotonya semakin bagus, bervariasi. Oke, selamat ketemu di pertemuan yang lain.